Rasa sakit itu melemahkan, dan saya rasa setiap orang pada suatu waktu dalam hidupnya pernah mengalami rasa sakit. Jadi, bagaimana Anda menangani rasa sakit dengan menggunakan pengobatan alami? Karena kita tentu tahu bahwa ada beberapa obat penghilang rasa sakit yang kuat, dan kadang-kadang bisa sangat membantu. Jadi saya akan memberikan beberapa ilustrasi pengalaman yang kami alami di retreat kesehatan. Bahkan pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi, hal pertama yang harus ditanyakan jika seseorang mengalami sakit adalah mengapa. Ketika saya melakukan terjun payung dengan putri saya untuk ulang tahunnya yang ke-19. Saya berusia 49 tahun. Saya tidak takut dengan naik pesawat. Ketika saya berusia 16 tahun, ayah saya sedang belajar terbang dan kami semua anak-anak bergantian naik turun dan naik turun. Suami saya berkata kepada saya, mereka tidak akan mengizinkannya sekarang. Tapi saya tidak takut dengan ketinggian, saya suka terbang. Dan ketika anak saya berkata, "Ibu, maukah Anda melakukan terjun payung dengan saya untuk ulang tahun ke-19 saya?" Saya berkata, "Ya, baik, saya akan melakukannya." Yah, itu cukup menyenangkan. Tapi saya tidak mendarat dengan benar. Saya seharusnya mengangkat kaki saya ke atas dan Anda terhubung dengan orang lain karena saya belum pernah terbang sebelumnya. Dan engkau terjun bebas selama 3 menit. Dan itu cukup luar biasa. Dan kemudian dia menarik parasutnya dan parasutnya melayang ke sana kemari, dan dari waktu ke waktu. Dia melayang ke sana kemari, dan Anda berputar-putar, dan itu cukup menyenangkan. Dan saya harus mengangkat kaki saya ke atas. Dan kakinya dan sepatu botnya yang besar dan kuat akan mendarat. Dan kemudian dia akan menepuk saya dan saya bisa menurunkan kaki saya. Nah, kami baru saja akan mendarat. Dan sedikit angin meniup kami ke samping. Dan reaksi alami saya adalah lengan dan kaki saya keluar. Dan kaki saya mendarat sebelum kakinya. Dan saya mendengar suara letupan keras dan rasa sakit yang luar biasa. Ups. Bagaimanapun, dia melepaskan saya dan mereka menelepon dan saya hanya berguling-guling. Apakah Anda pernah menggigit jari Anda ketika Anda merasa sakit di sana? Itu semacam untuk menghilangkan rasa sakitnya. Yang menarik adalah bahwa tubuh kita memiliki proses yang berbeda, yang muncul segera setelah kita merasa sakit. Dan proses-proses itu membantu kita untuk menghadapinya. Jadi saya menggigit jari saya. Dan saya pikir kita semua tahu jika kepala Anda terbentur benda keras atau semacamnya. Oh, apakah itu sakit? Tapi itu mereda. Anda perhatikan bahwa hal itu mereda. Sangat menyiksa selama 5 menit pertama dan kemudian mulai mereda. Dan tentu saja, hal itu mulai mereda. Dan kemudian ambulans tiba. Dan ambulans tiba mungkin sekitar 15 menit kemudian. Pada saat itu, nilai 10 dari 10 rasa sakit saya lihat, sangat ekstrim. Hampir tidak bisa mengatasinya. Rasa sakitnya berkurang menjadi sekitar 5 dari nilai 10 rasa sakit. Dan para medis melompat keluar dari bagian belakang ambulans dengan suntikan. Dia hendak memberikan saya suntikan. Saya berkata, tidak. Dan dia menatap saya. Saya berkata, saya ingin merasakan rasa sakit saya. Dan mungkin jika itu adalah 10 dari nilai 10 rasa sakit, saya akan mempertimbangkannya. Tapi itu sudah turun 5 dari nilai 10 rasa sakit. Saya berkata, tidak. Saya bisa mengatasi rasa sakit ini. Saya bisa menanganinya. Dan saya rasa kebanyakan orang dapat menangani 5 dari nilai 10 rasa sakit. Saya berkata, saya bisa menangani 5 dari nilai 10 rasa sakit. Karena rasa sakit itu akan memberitahu saya apa yang boleh dan tidak boleh saya lakukan pada kaki itu. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Dia berkata, baik. Jadi mereka membawa saya ke rumah sakit dan saya terbaring di tempat tidur dalam ruang darurat. Saya pikir Anda menyebutnya ruang emergensi di Amerika Serikat. Dan ada tirai di antara kami. Dan putri saya ada di sana dan putra saya dan anak tiri saya yang lain. Mereka semua bergabung bersama. Jadi mereka semua ada di sana. Jadi saya berbaring di tempat tidur, dan rasa sakit saya adalah 4 dan 5 dari 10, yang saya pikir masih bisa ditangani. Dan mereka terus datang dan berkata, apakah Anda ingin obat penghilang rasa sakit? Saya berkata, tidak, saya tidak mau obat anti sakit. Dan wanita di tempat tidur di sebelah saya pikir dia adalah seorang pecandu narkoba. Dia berteriak meminta obat penghilang rasa sakit. Mereka tidak mau memberikannya dan saya menolaknya. Bagaimanapun, akhirnya dokter datang dan dia melihat kaki saya. Dan saya bisa memutar kaki saya ke samping, saya bisa menggerakkannya ke atas dan ke bawah, saya bisa menggoyangkan jari-jari kaki saya. Saya menatapnya dan berkata, tidak ada yang patah. Saya berkata, tidak ada yang patah karena saya bisa bergerak. Dan dia berkata, oh, Anda harus menjalani ronsen. Tapi dia berkata, kami cukup padat, jadi akan butuh waktu 2 jam sampai Anda bisa di X-ray.
Saya berkata, tidak, saya akan baik-baik saja. Jadi anak saya yang besar, Peter, menggendong saya dan membawa saya keluar dan kami pulang ke rumah. Dan kemudian malam itu saya mengoleskan tapal di atasnya. Sekarang yang kutaruh di kakiku adalah tapal Comfrey. Jadi, izinkan saya menulis beberapa hal yang dilakukan Comfrey. Jadi, Comfrey adalah ramuan yang luar biasa. Jadi, Comfrey mengandung stimulan pertumbuhan, sehingga merangsang penyembuhan yang cepat. Dan semakin cepat penyembuhan terjadi, stimulan pertumbuhan semakin baik, tentu saja. Juga mengandung antiinflamasi. Antiinflamasi itu penting karena itu akan mengurangi peradangan. Dan saya menemukan dalam banyak kasus, peradanganlah yang menyebabkan rasa sakit. Karena area tubuh itu membengkak dan mengencang dan semua ujung saraf meregang. Itu menyakitkan. Juga mengandung pelumas, yang dapat melumasi persendian. Tapi mungkin inilah yang paling bertanggung jawab atas pereda nyeri. Jadi saya menanam bunga Comfrey. Di musim panas, kami menggiling daunnya. Di musim semi dan musim panas, dan di musim dingin kami memarut akarnya, karena semua khasiat penyembuhan masuk ke akar di musim dingin. Sedangkan di musim panas, mereka berada di daun. Jadi saya menaruh tapal yang nyaman di kaki saya dan saya tidur. Dan saya bisa tidur, segala puji bagi Tuhan. Setiap kali saya mengoleskan tapal, saya selalu berdoa. Saya berkata, Bapa di surga, tambahkanlah berkat-Mu pada kompres ini. Keesokan harinya, saya mendapatkan tiket pesawat ke Amerika Serikat. Saya sudah merencanakan ini selama 6 bulan. Saya akan tinggal bersama putri saya selama 2 minggu, dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Itu sebabnya saya ingin pulang. Dan karena saya bisa menggerakkan kaki ke samping, ke atas dan ke bawah, menggoyangkan jari-jari kaki, saya pikir, saya tidak terkilir. Maaf, saya tidak patah tulang. Saya hanya terkilir parah. Pokoknya, saya harus menggunakan kruk untuk sampai ke bandara. Saya naik ke pesawat dan semuanya baik-baik saja selama sekitar 1 jam. Dan kemudian hal ini mulai meledak. Terutama jika saya bangun, jika saya bisa mengangkat kaki saya. Sekarang, ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam rasa sakit. Anda harus mendengarkan. Ada banyak buku yang menulis tentang ini. Anda tahu apa namanya? Perhatian. Jadi ketika kaki saya diangkat, kaki saya merasa nyaman. Tapi kalau kaki saya turun, satu-satunya waktu kaki saya turun adalah ketika saya harus ke kamar mandi. Dan ketika Anda seorang peminum air, Anda harus pergi ke kamar mandi mungkin setiap beberapa jam. Dan penerbangan, saya tidak tahu, 14 jam penerbangan. Setiap kali saya kembali, rasa sakit ini meningkat menjadi 8, 9 dari nilai 10, dan saya segera mengatasinya. Pramugari lewat dan dia melihat saya kesakitan. Dan dia berkata kepada saya, bolehkah saya memberi Anda obat penghilang rasa sakit? Dan saya berkata kepadanya, tidak, bisakah Anda mengambilkan saya es? Jadi mereka membawakan saya es. Saya menaruh es itu, dan es itu membuat pembengkakan itu langsung turun. Sekarang, apa yang harus saya lakukan dengan es? Saya memakainya, dan ketika benar-benar mulai terasa sakit karena es, saya melepas esnya. Ketika rasa sakit itu mereda, saya menaruh es kembali. Jadi saya terus mengompres dengan es sampai seluruh area itu mati rasa. Dan saya menurunkannya menjadi sekitar 2 dari nilai 10 rasa sakit. Dan kemudian saya akan baik-baik saja selama beberapa jam, dan kemudian saatnya untuk mengunjungi kamar kecil itu lagi. Dan itulah yang saya lakukan dalam perjalanan di pesawat. Saya sampai di rumah putri saya, dan ya, mereka harus menyewa kursi roda untuk saya. Dan saya punya kruk. Bahkan, sebagian besar rasa sakit ada di bawah lengan saya. Kenapa saya merasakan sakit di bawah lenganku? Karena lenganku tidak terbiasa menahan beban seperti ini. Tapi ketika saya tidak berjalan dengan kruk, itu tidak sakit. Saya benar-benar merasa mudah untuk merangkak kemana-mana. Dan anak laki-laki kecil putriku, sebenarnya, anak laki-lakinya, tingginya sekitar 6 kaki sekarang. Tapi dia masih bayi kecil saat itu. Saya menemukan bahwa saya bisa menggendongnya jika saya berlutut. Dan apa yang saya lakukan adalah saya berbaring telentang dan saya melakukan olahraga setiap hari.
Saya akan melakukan gerekan bersepeda. Saya juga melakukan rendam panas dan dingin. Jadi, rendam air panas dan dingin juga merupakan cara yang sangat ampuh untuk mengatasi rasa sakit. Jadi, apa yang saya maksud dengan rendam air panas dan dingin? Apa yang saya lakukan adalah saya memakai 2 ember. Dan di panas kita telah membicarakan hal ini di presentasi lain. Air panas saya lakukan selama 3 menit. Karena selama 3 menit pertama, ketika Anda memasukkan air panas ke tubuh, air panas memiliki efek merangsang. Jadi, itulah rangsangan Anda. Apakah yang saya rangsang? Saya merangsang darah. Apa gunanya lebih banyak darah mengalir ke daerah itu? Setiap kali Anda terluka, darah cenderung mengendap atau menggenang di area tersebut. Jadi, ketika Anda memasukkan darah segar, darah yang lama akan keluar. Dan ketika Anda memasukkan darah segar, mari kita rekap apa yang terkandung di dalam darah tersebut. Darah mengandung sel darah merah dan sel darah merah membawa nutrisi. Sel darah merah membawa oksigen. Sel darah merah membawa air. Dan sel darah merah, mereka membuang limbah. Bukankah itu semua yang kita butuhkan saat kita mempunyai masalah? Dan darah juga mengandung sel darah putih. Kita telah membahas hal itu ketika kita membahas sistem kekebalan tubuh. Mereka pada dasarnya adalah tentara internal Anda. Jadi itulah yang Anda rangsang. Ketika Anda merangsang dengan air panas, Anda menstimulasi lebih banyak nutrisi, lebih banyak oksigen, lebih banyak air, dan lebih banyak limbah yang dikeluarkan. Dan sel darah putih jika dibutuhkan. Tapi setelah 3 menit, semuanya mulai melambat. Jadi sekarang kita masukkan ke air yang dingin. Dan idealnya air dingin, ada beberapa es batu di dalamnya dan itu merangsang. Apakah Anda sudah mandi air dingin pagi ini setelah mandi air panas? Setelah mandi air panas, saya mengecilkan airnya menjadi dingin. Dingin, tapi tidak cukup dingin. Anda tahu ketika sudah cukup dingin, ketika Anda itu sudah cukup dingin, itulah dingin yang Anda inginkan. Itulah dingin yang bagus. Nah, selama 30 detik itu juga merangsang. Alasan mengapa air dingin itu merangsang adalah karena kita adalah makhluk berdarah panas. Dan ketika air dingin menyentuh, ada reaksi. Dan reaksi itu adalah, ya, ini dingin. Bergerak cepat, bergerak cepat. Jadi, reaksi itulah yang menyebabkan efek stimulasi. Tapi setelah 30 detik, semuanya mulai turun atau melambat lagi. Jadi kita kembali ke air panas. Jadi semuanya dilakukan 3 kali. Dapatkah Anda melihat apa yang kita capai? Kita sedang mendapatkan stimulasi, 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 stimulasi. Apa yang kita rangsang? Kita sedang merangsang darah. Setelah 3 kali, tubuh mulai sedikit kelelahan. Jadi, 3 kali adalah jumlah yang baik. Jadi ketika saya sampai di rumah putri saya melakukan terapi air panas dan dingin. 3 kali. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? 10 menit. Ini sebenarnya bukan apa-apa, dan merupakan salah satu perawatan hidroterapi dasar dan telah digunakan selama berabad-abad. Dan sebagai pereda nyeri, tidak ada tandingannya. Sekarang, saya menghafalnya dari para perawat. Ini adalah buku hidroterapi perawat karena perawat dulu belajar hidroterapi. Ketika saya berada di Singapura, saya pikir sekitar tahun 2018. Saya bertemu dengan seorang wanita di sana yang berusia sekitar 80 tahun dan dia dilatih di rumah sakit St. di Sydney pada sekitar tahun 1950-an. Dan dia mengatakan kami semua diajari hidroterapi. Tapi sayangnya sudah tidak lagi disukai karena terlalu memakan banyak waktu. Jauh lebih mudah memberi seseorang obat penghilang rasa sakit daripada melakukan itu. Sayangnya, disitulah letak kekurangannya. Tapi terapi panas dan dingin sangat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi, Anda bisa meletakkan kaki Anda di sana. Anda bisa meletakkan tangan Anda di sana. Anda bahkan bisa mendapatkan bak mandi besar dan duduk di sana. Tapi untuk bagian dada dan punggung, mungkin paha bagian atas, Anda bisa menggunakan kompres panas. Jadi ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan. Anda bisa menggulung handuk basah dan memasukkannya ke dalam microwave. Ada gunanya microwave Anda. Simpan di tempat cucian Anda dan itu bisa memanaskan handuk. Dan Anda dapat menaruh handuk panas itu ke area tersebut. Jika terlalu panas, angkat terus hingga suhunya pas. Dan segera setelah dapat menahannya,
maka Anda menaruh selimut di atasnya untuk menjaganya tetap hangat dan Anda mengompresnya selama 3 menit. Kemudian Anda melepasnya dan mengambil semangkuk air es dan menyekanya di area tersebut selama 30 detik. Anda mungkin memerlukan beberapa kain yang berbeda karena kain yang pertama kali Anda pakai akan menjadi panas dengan cepat. Dan kemudian Anda menggunakan yang lain yang panas dan Anda melakukannya 3 kali. Itu bisa dilakukan di dada, bisa juga di punggung, mungkin bahu bagian atas. Tapi koordinator latihan kami mengalami cedera lutut baru-baru ini. Nah, dia memiliki 2 bak di tanah dan dia berlutut dan dia memasukkan lututnya ke dalam. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kebutuhan adalah ibu dari segala penemuan. Tetapi itu adalah cara yang ampuh untuk meredakan nyeri di suatu area. Dan alasan mengapa hal itu dapat meredakan rasa sakit adalah karena suplai darah yang sangat banyak ke area tersebut meningkatkan penyembuhan. Dan darah berwarna tua itu keluar, itu membawa darah berwarna tua itu pergi. Itu memiliki efek untuk membawa kelegaan. Dalam krisis, hal ini bahkan dapat dilakukan setiap 2 jam. Itu semua tergantung pada tubuh. Itu semua tergantung apa yang terjadi. Jadi mari kita kembali ke kaki saya. Jadi saya tinggal bersama putriku selama 2 minggu. Saya masih pincang. Saya tidak dapat menahan beban di kaki itu. Dan setiap orang dari kita tahu ada rasa sakit seperti ketika Anda melakukan push-up. Anda sampai pada titik tertentu dan mulai terasa sakit, tapi Anda hanya akan melakukan beberapa kali lagi karena Anda ingin memperkuat tubuh itu. Dan seseorang datang untuk memijat pundak saya. Oh, sakit sekali. Tapi, rasanya seperti melepaskan kekakuan atau ketegangan itu. Tapi ada rasa sakit yang jika saya meletakkan kaki saya ke bawah, itu adalah rasa sakit yang memuakkan. Itu bukan rasa sakit karena kaki ini sudah lama tidak digunakan. Itu, seperti tidak, jangan letakkan kakimu. Jadi saya kembali dari Amerika dan saya masih pincang dan saya masih menggunakan kruk. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke dokter dan melakukan ronsen. Mereka meng-X-ray kaki saya. Sama sekali tidak ada yang salah dengan kaki saya. Mereka tidak menemukan masalah sama sekali. Saya duduk di ruang dokter. Kami melihat hasil ronsen. Dia berkata, Anda harus berjalan. Jadi saya pikir kita sudah memasuki minggu keempat sejak kecelakaan itu. Saya sedang duduk dan dia memegang kakiku dan dia menekannya. Itu tidak sakit. Saya memiliki gerakan penuh. Dia menggaruk-garuk kepalanya. Dia berkata, Anda harus berjalan. Jadi saya keluar dan saya pikir, baiklah, saya akan mencobanya. Tapi, tidak, kaki saya. Kaki saya berkata, tidak, jangan lakukan itu. Dengar, Anda harus mendengarkan. Anda harus mendengarkan. Salah satu masalah jika saya meminum obat penghilang rasa sakit dan berjalan dengan kaki itu, akan saya ceritakan pada Anda apa yang terjadi selanjutnya. Saya akan menyebabkan banyak kerusakan pada kaki itu. Anda harus mendengarkan tubuh itu. Jadi saya terus menggunakan kruk atau merangkak. Ketika saya memasak, saya akan meletakkan lutut saya di kursi. Dan saya terus memakai tapal comfrey di malam hari. Dan jika merasa sakit, jika saya bangun untuk sementara waktu dan mulai terasa sakit, saya akan melakukan terapi air panas dan dingin. Dan kemudian saya kedatangan seorang pengunjung. Dia adalah teman saya. Dia seorang dokter hewan. Saya mengatakan padanya apa yang terjadi. Dia berkata, kami dokter hewan lebih pintar dari dokter karena kami harus berpikir untuk hewan yang bodoh. Saya tertawa. Dia berkata, saya pikir tulang belakang Taylor Anda patah. Tulang belakang Taylor adalah cakram bundar dan tulang kering serta tulang tibia berada di atasnya. Dia berkata, ketika Anda menjalani sinar X, katakan, ini kaki saya. Sinar X menyinari ke samping, dan tidak akan menunjukkan adanya keretakan pada tulang itu. Katanya, Anda akan menggunakan kruk selama 10 minggu karena cedera tulang ekor. Dia berkata, ini akan sembuh, tapi akan butuh waktu. Jadi saya memutuskan untuk benar-benar meningkatkan penyembuhan kakiku. Jadi saya melakukan setidaknya terapi panas dan dingin 2 kali sehari, 3 kali jika saya mampu. Saya memakai tapal comfrey setiap malam. Dan saya punya krim comfrey yang saya oleskan sepanjang hari, yang memiliki stimulan pertumbuhan. Ini akan merangsang penyembuhan yang cepat dan memperbaiki tulang belakang Taylor saya. Ini akan membantu melumasi dan mengurangi peradangan. Saya siap untuk 10 minggu. 6 minggu kemudian, Michael dan saya berada di atas kapal Spirit of Tasmania. Kami sedang melakukan perjalanan ke Tasmania dengan kapal. Spirit of Tasmania adalah kapal yang berlayar dari bagian bawah Australia ke Tasmania. Dan kami berjalan bersama dan Michael sibuk dan saya meletakkan kruk saya. Dan saya memutuskan untuk mencobanya sedikit, hanya sedikit mencoba seperti ini. Dan saya bisa mengatasinya, sebenarnya tidak sakit.
Dan kemudian saya mulai berjalan. Saya bisa berjalan. Teman saya berkata, Anda akan membutuhkan waktu 10 minggu untuk itu. Tapi saya mempercepatnya dan membuatnya menjadi 6 minggu. Dan saya tidak ragu bahwa itu adalah tulang belakang Taylor saya, karena rasa sakit yang saya alami saat mencoba berjalan di atasnya. Itu adalah tubuh saya yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Jadi saya senang teman saya dokter hewan mengunjungi dan memutuskan apa yang mungkin terjadi. Karena terapi panas dan dingin yang saya alami di pergelangan kaki itu. Karena tapal comfrey yang saya lakukan pada pergelangan kaki itu. Pergelangan kaki itu benar-benar sembuh sampai-sampai pergelangan kaki itu sekuat pergelangan kaki saya yang lain sekarang. Kita hidup dalam tubuh yang luar biasa yang memiliki kemampuan bawaan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan saya tidak pernah minum obat penghilang rasa sakit. Saya mengatasi semua rasa sakit saya dengan tapal obat, terapi panas dan dingin. Atau seperti yang saya tunjukkan saat saya berada di pesawat, saya menggunakan es. Jadi air adalah hal yang luar biasa. Air dapat digunakan sebagai cairan, dapat digunakan sebagai uap, dan juga dapat digunakan sebagai benda padat, dan itu ada di dalam es. Jadi setiap lemari es harus memiliki banyak es di dalamnya. Es harus selalu siap sedia untuk cedera. Es dapat meredakan rasa nyeri dengan cara meredakan peradangan. Tapi seperti yang saya tunjukkan, ketika menggunakan es, Anda memakainya dan kemudian Anda menanggalkannya dan memakainya dan menanggalkannya. Anda terus melakukan itu sampai Anda bisa mengatasi rasa dinginnya. Saya membaca di Jepang bahwa mereka sering membekukan mayat untuk melakukan operasi. Jadi, itu adalah topik lain lagi. Tapi hanya untuk menunjukkan bahwa es adalah hal yang luar biasa. Jadi, jika seseorang kesakitan, kita harus mencari tahu mengapa mereka kesakitan. Jadi, jika seseorang datang kepada saya dan berkata, Barbara, punggung bagian bawah saya sangat sakit. Saya hampir tidak bisa menahan rasa sakitnya, saya memakai topi detektif saya. Ingat hukum ketiga Newton tentang gerak? Untuk setiap aksi, ada reaksi yang setara dan berlawanan. Hukum gerak Newton yang ketiga telah dijelaskan di dalam Alkitab. Saya ingin tahu apakah Sir Isaac Newton menulis atau membaca. Saya harus mengatakan Alkitabnya. Jadi dalam Amsal 26 ayat 2, Alkitab berkata, Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maaf, itu tidak ditemukan di Amsal 26. Itu ditemukan di Galatia 6 ayat 7. Dalam Amsal 26 ayat 2, Alkitab mengatakan bahwa demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dengan kata lain, tidak ada masalah yang terjadi tanpa sebab. Jadi, jika seseorang mengalami sakit punggung bagian bawah, saya mulai menyelidikinya. Oh, dan kemudian saya menemukan bahwa wanita itu, dia mungkin berusia 60-an. Dia mengalami kecelakaan mobil ketika dia berusia 20-an. Di mana kecelakaan mobil itu terjadi? Dari belakang. Bagian mana yang sakit? Punggung bagian bawah saya. Ada kecelakaan lagi? Sekitar 3 tahun kemudian, sebuah mobil datang dari samping dan mereka mengatakan bahwa panggul saya memar. Lagi ketika saya berusia 40 tahun, saya jatuh di atas tulang koksiks saya. Dapatkah Anda melihat apa yang terjadi di sini? Engkau harus menyelidikinya. Dia mengalami kerusakan di sana. Dia mengalami kerusakan besar. Dia berkata, seorang dokter mengatakan padaku bahwa saya harus memakai penyangga. Saya memakai penyangga selama beberapa bulan dan saya pergi menemui dokter lain dan dia berkata, tidak, lepaskan penyangga. Dan dia menaruhnya di kolam renang dan dia memanggil fisioterapis untuk melakukan fisioterapi dengannya. Dan itulah yang juga bisa terjadi di tempat-tempat yang cedera. Otot-otot kita dan ligamen serta tendon kita, mereka dapat diperkuat untuk membantu mengimbangi kerusakan pada tulang. Itulah kabar baiknya. Jadi, bisakah engkau lihat apa yang saya lakukan di sini? Saya sedang menyelidiki dan kemudian saya ingin tahu berapa banyak air yang diminum orang ini. Jadi kita akan lihat pada hukum kesehatan, karena jika seseorang tidak minum cukup air, mereka tidak akan memiliki banyak cairan di antara persendian. Jadi mereka harus terhidrasi dengan baik. Seperti apa pola makannya? Sangat penting bagi seseorang untuk mengonsumsi pola makan nabati. Karena tubuh tidak dapat sembuh kecuali jika ia memiliki nutrisi. Dan gizi tersebut, yang perlu diingat adalah serat tinggi, protein yang banyak, dan lemak sehat, terutama sayuran hijau dengan mineralnya. Mineral merekatkan kita, jadi kita butuh mineral itu. Olahraga, dan orang tersebut berkata, Anda tidak mengerti, saya tidak bisa berolahraga, karena saya sedang sakit. Akan ada jenis olahraga yang bisa Anda lakukan. Dan itulah mengapa saya mengatakan kepada orang-orang yang memiliki masalah punggung bawah. Pergilah ke fisioterapis, tentukan dengan tepat di mana letak masalahnya. Dan minta mereka menunjukkan kepada Anda apa yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat semua area lain di tubuh Anda. Dan membantu tubuh Anda mengimbangi cedera yang ada di sana. Lihat, setelah cedera terjadi,
Anda punya jaringan parut di sana. Anda juga mungkin punya sedikit radang sendi yang menumpuk di sana. Jadi mungkin ada hal-hal yang berbeda yang terjadi dan apa yang saya temukan dengan beberapa orang. Mereka hanya ingin saya memberi mereka alternatif herbal untuk morfin. Yah, tidak ada satu pun. Anda tahu, ada beberapa hal yang dapat sedikit membantu dan kita akan membahasnya. Jadi, solusi yang benar adalah apa yang Anda lakukan. Anda harus melakukan pertarakan. Anda harus menghentikan kafein, menghentikan alkohol. Hentikan gula rafinasi, hentikan makanan pembentuk asam yang tentu saja dapat merusak tulang. Setiap hari berbaringlah di bawah sinar matahari. Biarkan sinar matahari menyinari punggung bawah Anda, akan terasa nyaman. Pastikan Anda mendapatkan oksigen sehingga ketika darah Anda mengalir ke area tersebut, darah Anda mendapatkan semua nutrisi. Anda ingin darah berkualitas tinggi datang dan menyembuhkan. Dan untuk mendapatkan darah berkualitas tinggi, Anda harus mematuhi semua ini. Istirahat. Kita perlu tidur 8 jam setiap malam agar peremajaan dan regenerasi jaringan dapat terjadi. Mendengarkan tubuh adalah hal yang mutlak. Nomor 1. Ingat apa yang saya lakukan di pesawat. Sekarang, jika es tidak menghentikan rasa sakitnya, dan saya tahu itu akan terjadi, mungkin saya akan menggunakan obat penghilang rasa sakit. Tapi saya tidak pernah, sepanjang pengalaman saya, menggunakan obat penghilang rasa sakit. Saya hanya menggunakan es. Jadi bagaimana saya tahu bahwa es itu yang harus dilakukan? Karena saya tahu itu membuat peradangan menurun dan rasa sakit saya mulai berkurang. Saya menderita plantar fasciitis. Oh, itu sekitar 5 tahun yang lalu. Saya bertanya-tanya mengapa kaki kananku sangat sakit. Saya melakukan segala macam hal, tapi masih terasa sakit. Jadi saya pergi ke dokter. Dan saya berkata, saya ingin tahu apa yang terjadi pada kaki saya. Dan itu adalah kaki yang mendarat bertahun-tahun yang lalu. Saya melakukannya ketika saya berusia 49 tahun. Jadi sekarang saya berusia akhir 60-an. Tapi ini mungkin terjadi ketika saya berusia 60 atau akhir 50-an. Dan saya pikir mungkin ini adalah masalah yang terjadi sejak saya melakukan terjun payung. Dan dia melihat-lihat, dia merasakan di sekitar kaki saya dan kemudian dia tertawa. Dia berkata, kau terkena plantar fasciitis. Saya berkata, apa? Plantar fasciitis. Dia mengatakan, ya, apakah Anda sudah mengganti sepatu lari Anda? Saya berkata, sudah, saya berlari tanpa alas kaki sekarang. Dia berkata, Anda telah berlari terlalu keras. Anda telah meregangkan dan meradang plantar fasciitis Anda, yang berada di bagian bawah kaki. Dia mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 10 bulan untuk sembuh. Dan begitulah. Dia berkata saya bisa disuntik kortison untuk mengurangi peradangan. Saya berkata, tidak, serahkan padaku, saya akan mengatasinya. Jadi saya mulai melakukan terapi panas dan dingin. Sekarang, saya akan mengajar selama 2 jam dan di akhir kuliah saya benar-benar mengangkat kaki ini. Oh, saya merasakan sakit 8 dari nilai 10 rasa sakit hanya karena berdiri selama beberapa jam. Saya akan pulang dan melakukan terapi panas dan dingin. Dan saya bisa menurunkan nilai 8 dari 10 rasa sakit, menjadi 2 dari 10 rasa sakit. Sungguh luar biasa perbedaan yang dihasilkan oleh panas dan dingin. Dan kemudian di malam hari saya akan menggosokkan tapal komfri ke atasnya. Saya tahu bahwa saya hanya harus bersabar. Saya juga harus berhati-hati agar tidak menginjak semen. Saya harus berhati-hati dengan sepatu yang saya kenakan. Saya harus memastikan bahwa sepatu saya pas. Jadi, bisa dikatakan setiap hari, tanpa kecuali, saya melakukan terapi panas dan dingin setidaknya sekali. Jika memungkinkan, saya akan melakukannya 2 kali. Menurut saya, untuk menyesuaikannya, Anda hanya perlu membuat janji dengan diri Anda sendiri. Jika Anda tidak membuat janji, hari itu akan berlalu dan Anda tidak akan pernah melakukannya. Dan kemudian Anda akan benar-benar menderita ketika tidur karena akan terasa sakit. Dan Anda akan berpikir, oh, mengapa saya tidak melakukannya? Karena itu membuat saya sangat lega. Dan inilah yang terus saya lakukan. Sekarang, ini mungkin 8 tahun yang lalu, jadi saya berada di Australia. Dan pada hari libur, saya akan bepergian, memberikan kuliah di berbagai kota. Dan saya akan membawa 2 ember di mobil saya dan jika saya tinggal di motel atau hotel, mereka selalu punya kulkas atau lemari es. Dan mereka selalu punya ketel listrik, karena orang ingin membuat teh dan kopi. Jadi, kemanapun saya pergi, saya bisa melakukan terapi panas dan dingin. Jadi saya terus melakukannya, dan setelah mengajar di malam hari, saya selalu pulang ke rumah dan melakukan terapi panas dingin karena kaki saya sakit. Sekarang, jika saya tidak melakukan terapi panas dan dingin, saya rasa saya tidak akan tidur karena kaki saya sangat sakit. Apa yang akan dilakukan kebanyakan orang? Beli obat penghilang rasa sakit. Masalah dengan obat penghilang rasa sakit adalah Anda mulai berjalan dan berdiri dengan kaki yang belum seharusnya digunakan. Ini sebenarnya menyuruh Anda untuk berhenti dan mengangkat kaki. Butuh waktu 6 bulan. Lalu apa yang dikatakan dokter? 10 bulan.
Jadi saya bisa menurunkannya hanya dengan melakukan terapi panas dan dingin. Jadi kami memiliki seorang wanita yang mengikuti program kami, dan dia mengikuti program kami mungkin 2 tahun setelah pengalaman saya. Dan dia pincang. Dia berjalan terlatih-tatih seperti ini. Dan saya berkata, ada apa dengan kakimu? Dia berkata, saya menderita plantar fasciitis. Saya berkata, oh, sudah berapa lama Anda mengalaminya? Dia berkata, 18 bulan. Jadi 18 bulan dia berjalan terlatih-tatih dengan plantar fasciitis. Dan ketika terlalu sakit, dia meminum obat penghilang rasa sakit. Dan apa yang terjadi kemudian? Dia mulai berjalan, ketika dia tidak boleh berjalan. Dia seharusnya menaikkannya. Ini adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Betapa frustrasinya ketika Anda pergi ke dokter yang tidak mau mendengarkan Anda. Saya senang mereka tidak semuanya seperti itu. Betapa frustrasinya tubuh Anda ketika ia mencoba menyuruh Anda berhenti, dan Anda tidak berhenti. Jika Anda tetap berjalan ketika sakit, ketika tubuh Anda mengatakan untuk berhenti, Anda akan mendapatkan lebih banyak kerusakan. Dan itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Begitu juga dengan wanita ini. Dia sedikit kelebihan berat badan, mungkin dia kelebihan berat badan sekitar 40 kg. Dan tentu saja, hal itu juga bisa menyulitkan ketika Anda memiliki berat badan ekstra di area tersebut. Jadi kami melakukan terapi panas dan dingin padanya setiap pagi dan malam. Itu mudah, dia ada di pusat kesehatan, semua peralatannya ada di sana. Dalam 2 hari, dia bisa berjalan seperti ini. Dia berkata, saya tidak percaya. Saya tidak percaya dengan hasil yang baru saja saya dapatkan dalam 2 hari. Kami juga mendorongnya untuk mengoleskan krim comfrey setiap malam. Sekarang, plantar fasciitisnya belum sembuh. Tetapi tubuhnya berkata kepadanya, ya, inilah yang saya inginkan. Jadi dia pulang ke rumah sebagai seorang wanita yang bersemangat dan dia berkata, saya akan membeli ember dan saya akan melakukan ini. Karena itu membuatnya sangat lega. Alat yang begitu sederhana. Dan itulah mengapa adalah mengapa yang sangat besar, dengan rasa sakit, karena selalu ada alasan untuk rasa sakit. Semua orang yang saya kenal sedang mengelola sesuatu dan jika Anda dapat mengelolanya, Anda melakukannya dengan sangat baik. Jadi, mari kita kembali ke wanita yang punggungnya sakit. Dia berkata padaku, saya yakin ada peradangan di seluruh tubuhku. Mengapa? Jadi ketika saya menyelidiki, saya menemukan luka ini dan luka itu dan luka itu. Dan saya berkata, sudah waktunya untuk menggerakkan tubuh itu. Keindahan kolam renang adalah Anda tak punya beban. Tapi mulai menggerakkan tubuh itu penting. Dan ketika Anda mulai menggerakkan tubuh, yang Anda lakukan adalah mengalirkan darah ke area tersebut. Dan yang sederhana adalah lihat saja yang saya lakukan di sini. Yang saya lakukan hanyalah mengangkat kaki saya. Dapatkah Anda melihat apa yang dilakukan panggul saya? Itu hanya seperti ini dan itu adalah peregangan yang bagus dari punggung bagian bawah dan area panggul. Bahkan, ketika saya pergi ke Kepulauan Cook, saya mengetahui bahwa gadis-gadis melakukan tarian hula. Yang merupakan gerakan seperti yang baru saja saya lakukan, mereka diajari sejak masih muda. Dan sayangnya mereka tidak berpakaian. Mereka berpakaian, hampir tidak mengenakan pakaian, dan ini lebih merupakan daya tarik turis. Tapi saya berkata pada para wanita di sana, ini adalah gerakan yang bagus untuk panggul wanita. Sayang sekali sudah dikomersilkan dan hampir menjadi hal yang berbau seksual. Tapi terutama wanita perlu menggerakkan area panggul dan ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa Anda lakukan di lantai. Saya harap juru kamera saya akan menyuting saya melakukan ini. Saya akan menunjukkan gerakan yang khusus untuk punggung bawah. Dan hanya yang satu ini, Anda mungkin sudah tahu. Dan Anda akan menemukan bahwa ketika Anda melakukan itu, Anda benar-benar dapat mendorong diri Anda sedikit lebih jauh lagi. Dan lakukan itu di kedua sisi. Itu bagus untuk melemaskan punggung. Dan juga berbaring tengkurap dan berpura-pura berenang. Itu juga membengkokkan tulang yang di belakang. Jadi, pelatih pribadi Anda, fisioterapis Anda, bahkan terapis pijat osteopati dapat memberi saran tentang semua hal yang dapat Anda lakukan di rumah. Untuk mengalirkan darah ke area itu lagi, darah itu harus dijaga kemurniannya oleh 8 hukum kesehatan Anda. Jadi, Anda memiliki darah berkualitas baik yang dapat menyembuhkan, karena darah itulah penyembuhnya. Jadi, mendorong darah ke daerah itu dengan gerakan, dengan olahraga. Setiap orang harus berolahraga. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi, ketika seseorang mengalami nyeri punggung bawah atau nyeri sendi, mereka tidak boleh berlari. Dan mereka tetap tidak bisa berlari. Yang bisa mereka lakukan adalah memantul. Jadi dengan masalah punggung bawah, saya katakan pergilah ke gym dan lakukan rebounder dan Anda bisa memulai seperti ini. Hanya itu yang Anda lakukan. Itu disebut pantulan kesehatan. Bahkan hanya maju mundur, maju mundur, maju mundur, seperti ini. Dan Anda akan mendapatkan rebounder itu bergerak sedikit, dan jika tidak sakit, maka Anda dapat mulai melompat sedikit.
Jika terasa sakit, apa yang Anda lakukan? Berhenti. Anda hanya berhenti dan kembali seperti ini. Itu mendengarkan. Anda harus mendengarkan, karena tubuh Anda akan memberitahu Anda apa yang tidak dapat dikatakan oleh orang lain. Jadi regangkan tubuh itu, gerakan tubuh itu. Izinkan saya menceritakan pengalaman lain yang saya alami. Ada seorang pria yang datang kepada saya, saat itu di sebuah perkemahan pemuda dan dia adalah seorang pemuda, usianya sekitar 16 tahun. Dan ada sekitar 100 anak di sana. Dan saya adalah pembicara kesehatan. Dan gadis-gadis ini membawanya dan berkata, lututnya sakit, bisakah Anda memperbaiki lututnya? Jadi saya mulai menyelidiki. Saya berkata, apakah lutut Anda pernah terluka? Ya, saya mengalami robek otot di lutut. Katanya, sekitar 2 bulan yang lalu. Saya berkata, oh, apa yang telah Anda lakukan? Dan dia mengeluarkan bungkusan dari sakunya yang penuh dengan tablet merah muda yang besar. Dan saya langsung tahu bahwa itu adalah obat penghilang rasa sakit yang berat. Saya berkata, siapa yang memberimu ini? Oh, tante saya. Dia seorang dokter dan dia memberikannya padaku. Apa yang dia lakukan adalah dia bangun, minum obat penghilang rasa sakit dan pergi bermain sepak bola. Dan kemudian berlari-lari sepanjang hari. Obat penghilang rasa sakit itu menghentikan rasa sakitnya, tetapi rasa sakit itu ada di sana untuk memberitahunya, berhenti. Saya berkata kepadanya, setiap kali Anda meminum obat penghilang rasa sakit itu, Anda kehilangan pesan dari tubuh Anda yang memberitahu Anda untuk berhenti. Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Saya berkata, saya rasa Anda harus membeli sepasang kruk. Saya rasa Anda harus mulai melakukan terapi panas dan dingin. Anda harus mulai melakukan tapal dan Anda harus mengangkat kaki itu. Oh, dia tidak menyukai saran saya. Dia hanya ingin saya memiliki krim atau sesuatu yang dapat dioleskan di lututnya dan akan langsung sembuh. Itu sebabnya saya tidak ingin obat penghilang rasa sakit ketika pergelangan kaki saya terluka. Saya ingin mendengar rasa sakitnya. Kami memiliki seorang wanita yang mengikuti program kami dan dia menggunakan morfin yang sangat berat untuk mengatasi rasa sakitnya. Dia menderita kanker perut. Sekarang, kita tidak akan menyinggung morfin itu. Karena ketika seseorang berada dalam stadium lanjut kanker dan mereka sangat kesakitan, adalah sebuah belas kasihan untuk memberi mereka sesuatu untuk meringankan rasa sakit itu. Tentu saja, saya sama sekali tidak mempermasalahkannya. Sekarang, kami menemukan bahwa ususnya tidak bergerak selama 6 hari. Jadi kami memberinya pengobatan herbal dan air. Dan kami membuat ususnya bergerak, kami membuat saluran pencernaannya bergerak. Dalam waktu 24 jam, dia bisa mengurangi separuh morfinnya. Dalam waktu 5 hari, dia sudah tidak menggunakan morfin. Itu sebabnya Anda harus menyelidiki, mengapa ada sakit. Sekarang, setiap kasus berbeda. Itu sebabnya tidak bisa ada selimut untuk setiap kasus. Anda harus menyelidiki dan mencari tahu mengapa rasa sakit itu ada. Dan terkadang itu adalah kerusakan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Dan kemudian Anda memiliki penumpukan jaringan parut. Jadi, ketika ada penumpukan jaringan parut, Anda bisa mengompresnya dengan minyak jarak. Apa yang dilakukan minyak jarak adalah meresap sangat-sangat dalam. Jadi dengan minyak jarak, minyak ini meresap sangat-sangat dalam. Dan dimanapun minyak jarak menembus, ia memecah benjolan, bengkak, adesi. Jadi kompres minyak jarak sangat baik untuk memecah jaringan parut. Dan beberapa orang yang menjalani operasi mungkin 20 tahun yang lalu mulai mengalami masalah karena jaringan parut. Yang juga penting adalah terapi panas dan dingin di perut. Atau bak mandi besar di mana mereka bisa duduk di tempat yang panas dan duduk di air yang dingin. Kemudian Anda akan mendapatkan suplai darah yang banyak ke area tersebut. Dan kemudian kompres minyak jarak. Jadi dengan kompres minyak jarak, dapat digunakan lagi dan lagi dan lagi. Sebaiknya Anda tidak meminum minyak jarak. Pada dasarnya, Anda mengoleskannya di bagian luar tubuh. Saya telah bertemu dengan beberapa wanita yang dapat memecah benjolan payudara mereka dengan minyak jarak. Ketika benjolan itu besar, itu terasa sakit. Mereka bilang minyak jarak membuat benjolan itu langsung mengecil. Tidak dalam semalam, dan bahkan tidak dalam sebulan. Ini mungkin 20 tahun dalam pembuatannya. Namun kabar baiknya, ini tidak hilang dalam 20 tahun, tapi sedikit demi sedikit. Jadi kami memiliki seorang pemuda yang datang untuk melakukan program kami. Dia baru berusia 15 tahun dan dia menderita sakit di duburnya di sekitar daerah anus. Dia sudah pernah menjalani beberapa kali operasi di sana, jadi dia memiliki sedikit jaringan parut di sana. Dan kadang-kadang dia mengeluarkan cairan usus, yang tentu saja sangat memalukan bagi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Kadang-kadang dia mengalami sembelit dan kemudian dia tidak mengalami kebocoran. Jadi itu menandakan bahwa ususnya tidak berfungsi.
Jadi kami membuat ususnya bekerja. Kami memberinya beberapa daun slippery elm yang melapisi, menenangkan, dan menyembuhkan lapisan usus. Dan kami melakukan mandi terapi panas dan dingin di bak mandi duduk. Lihat, dengan bak mandi duduk. Anda punya bak mandi seperti ini. Dan dia akan duduk di bak mandi seperti itu. Jadi airnya seperti ini. Dan kami melakukannya. Kami membuat senyum lebar di wajahnya karena hal ini membuatnya sangat lega. Jadi kami melakukan terapi panas selama 3 menit, terapi dingin selama 30 detik, dan kami melakukannya 3 kali. Kami melakukannya setiap pagi dan setiap malam. Dan dia tidak mengalami kecelakaan saat bersama kami. Perutnya bekerja jauh lebih baik. Dan terapi panas dan dingin ini membawa kelegaan luar biasa pada rasa sakit yang dia rasakan di anusnya. Kami juga mendorongnya untuk membekukan minyak jarak. Jadi, Anda mengoleskan minyak jarak pada, katakanlah, sebuah kapas, dan Anda membuatnya sebesar jari kelingking Anda. Dan kemudian rendam kapas itu dengan minyak jarak dan Anda membekukannya. Butuh waktu 3 hari untuk membekukannya. Jadi yang kami lakukan adalah, ketika mereka membeku, dia memasukkan minyak jarak ke dalam anusnya, jadi itu seperti alat kontrasepsi, dan dia membiarkannya di sana sepanjang malam. Jadi pagi harinya, ketika dia ke kamar mandi, minyak itu akan keluar bersama kotoran harian. Jadi dia melakukan itu setiap malam. Kami melakukan terapi panas dan dingin 2 kali sehari dan dia pulang ke rumah sebagai pemuda yang sangat bahagia. Dia pulang tanpa rasa sakit. Dan ketika dia datang, dia mengatakan rasa sakitnya rata-rata 4, 5, kadang-kadang 6 dari nilai 10. Pasti 6 dari nilai 10 jika dia banyak berdiri. Ingat, dia baru berusia 15 tahun dan para dokter mengatakan mereka tidak bisa melakukan operasi lagi di daerah anus. Mereka mencoba mengencangkannya sedikit agar dia tidak mengalami kebocoran. Tapi terapi panas dan dingin itu, mereka memiliki efek yang kuat pada daerah anus itu. Saya tidak mendengar kabarnya lagi. Dan sekitar 5 tahun kemudian, seorang wanita mengikuti program kami dan dia mengatakan bahwa dia adalah keponakannya. Dia berkata, dia tidak pernah mengalami kebocoran lagi. Dia berkata, itu sangat luar biasa. Dia dan orang tuanya tidak bisa mempercayai perubahan itu. Sekarang, saya menyarankan ketika dia pulang ke rumah, agar dia melakukan terapi air panas dan dingin setiap malam selama 30 hari. Lalu dia bisa istirahat sebulan dan melakukannya selama 30 hari lagi. Hanya butuh waktu 15 menit. Saya berkata, cari saja waktu di mana Anda bisa melakukannya. Jadi dia melakukannya di malam hari, yang tentu saja merupakan waktu terbaik. Dia mungkin melakukannya di malam hari dan kemudian mandi dan tidur. Sekarang, Anda tidak perlu membujuknya untuk melakukan hal ini. Dia sangat bersemangat. Bagaimanapun, saya bertemu dengan seseorang yang mengenalnya 10 tahun kemudian. Jadi ini terjadi sekitar 18 tahun yang lalu. Dan mereka berkata, dia sudah menikah sekarang dan istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Bagus sekali, perawatan yang begitu sederhana. Sekarang, ada sesuatu. Jadi untuk rasa sakit, kami akan mengatakan, dengarkan tubuh, hidroterapi, yaitu terapi panas dan dingin. Dan juga tapal. Saya punya beberapa orang, terutama wanita, yang mengatakan kepada saya rasa sakit karena fibroid. Mereka telah melakukan terapi panas dan dingin. Mereka telah mengoleskan kompres minyak jarak ke perut. Mereka juga mengoleskan krim untuk membantu menyeimbangkan hormon. Karena ketidakseimbangan itulah yang memberi makan fibroid. Bahkan, seorang gadis dilarikan ke rumah sakit karena sangat kesakitan. Mereka menemukan bahwa ia menderita fibroid, tapi ia berkata, tidak, saya ingin mengatasinya sendiri. Jadi dia melakukan kompres. Dan saya harus menuliskan kata ini di sini, ini adalah C yang lain. Yaitu kompres minyak jarak, konsistensi. Kebanyakan orang tidak melakukannya cukup lama. Itu harus dilakukan setiap hari. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Anda mungkin bisa mengoleskan lebih banyak minyak jarak. Dia mengatakan kepada saya bahwa 10 bulan kemudian dia melakukan pemindaian dan fibroidnya hilang. Sekarang fibroidnya berukuran sekitar, saya pikir, 4,5 cm kali 4,5 cm. Dalam ukuran inci, mungkin sekitar 3 inci kali 3 inci. Jadi, itu adalah kisah yang luar biasa. Dan malam itu dia kesakitan. Tapi ketika dia pergi ke dokter, dia menjalani pemindaian dan menemukan apa penyebabnya. Maka dia bisa pulang dan melakukan perawatan alami dan mendapatkan kesembuhan. Saya juga tahu orang yang dioperasi untuk mengangkat fibroidnya dan 4 tahun kemudian tumbuh fibroid yang lain. Dan itulah mengapa Anda harus mengatasi penyebabnya. Itu sangat penting. Jadi tapal lain yang sangat baik untuk persendian yang nyeri adalah jahe. Jadi tapal jahe.
Jahe menarik peradangan keluar dari persendian. Dan saya pernah mendapati orang-orang mengatakan kepada saya bahwa mereka telah memakai tapal jahe selama kadang-kadang hanya 2 jam dan mereka mendapatkan 50% pengurangan rasa sakit. Karena apa yang dilakukan oleh tapal jahe, dan sebagian besar untuk persendian yang sakit. Apa yang dilakukannya adalah antiinflamasi, mengurangi peradangan. Tapi saya sarankan untuk melakukan tapal jahe selama beberapa jam. Dan kemudian mungkin semalaman melakukan kompres minyak jarak sehingga Anda bisa bereksperimen dengan itu. Oleskan krim comfrey, sangat mudah untuk mendapatkan krim. Dan di sebagian besar toko yang menjual vitamin dan mineral serta krim, Anda bisa mendapatkan krim comfrey. Jadi, kompres itu penting. Mendengarkan itu penting. 8 hukum kesehatan sangat penting. Sehingga Anda mendapatkan darah yang berkualitas baik. Tapi saya akan memfokuskan salah satu dari antaranya di sini dan itu adalah gerakan. Ketika Anda menggerakkan tubuh, Anda mendapatkan suplai darah segar ke area itu. Beberapa orang mengalami rasa sakit di area yang tidak pernah digerakkan selama bertahun-tahun. Anda harus mulai menggerakkan tubuh itu. Dan gerakan itu dapat berupa peregangan, dapat berupa latihan yang berbeda. Disinilah mungkin pelatih pribadi akan membantu. Tapi salah satu latihan terbaik selain peregangan dan yang saya tunjukkan di lantai adalah berjalan kaki. Hanya berjalan pelan dan menggerakkan tubuh. Cabai cayenne. Cabai cayenne adalah analgesik. Jadi apa itu analgesik? Ini adalah obat penghilang rasa sakit. Ini tidak akan melakukan apa yang dilakukan morfin, tapi tentu saja bisa membantu meringankan rasa sakit. Jadi seseorang bisa mengoleskan kompres cabai cayenne ke area tersebut. Itu benar-benar menggelitik area tersebut dan cara yang bagus untuk memasukkan lebih banyak darah ke area tersebut. Tetapi cabai cayenne dapat dikonsumsi secara internal. Dan seorang pekerja konstruksi mengatakan hal ini kepada saya ketika saya di Bermuda. Dia berkata, saya punya cerita untukmu. Dia orang besar, bekerja di bidang konstruksi. Dia berkata, punggung saya sakit. Dan dia berkata, itu sangat menyakitiku hingga saya tidak bisa tidur di malam hari. Dan dia berkata, setelah sekitar seminggu tidak bisa tidur nyenyak dan terjaga di malam hari. Dan saya mengalami sekitar 9 dari nilai 10 rasa sakit. Dia berkata, saya berdoa dan meminta pertolongan Tuhan dan Tuhan berkata, cabai cayenne. Dia berkata, saya mendapat kesan yang kuat. Dan dia berpikir, mengapa Anda harus mengonsumsi cabai cayenne untuk mengatasi rasa sakit? Tapi itu begitu kuat, dia melakukannya. Dia mengambil setengah sendok teh ke dalam sedikit air. Dia meminumnya, memang terasa geli. Tapi setelah 5 menit dia menyadari bahwa rasa sakitnya berkurang dari 9 dari 10 menjadi 7 dari 10. Jadi dia melakukannya lagi. Dan dia berkata setelah 10 menit, rasa sakitnya berkurang dari 7 dari nilai 10 menjadi 5 dari 10. Jadi dia melakukannya lagi dan dia mengatakan tingkat rasa sakitnya berubah dari 5 dari nilai 10 menjadi 3 dari 10. Dia berkata, dia bisa tidur setelah itu. Keesokan harinya, dia sangat bersemangat. Dia berkata pada istrinya, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi padaku semalam. Dia berkata, saya mendapat kesan kuat dari Tuhan untuk mengkonsumsi cabai cayenne. Jadi dia menelepon saudaranya, yang berada di Amerika Serikat dan seorang ahli gizi. Dan saudaranya berkata, ya, cabai cayenne itu analgesik, memiliki efek untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi itu menarik untuk diketahui. Anda juga punya. Jika seseorang mengalami sakit kepala, Anda mengalami demam sedikit. Jika seseorang rentan terhadap migrain, ya, Anda harus melihat mengapa dan Anda juga harus melihat apakah tulang belakangnya sejajar. Mungkin pergi ke chiropractor, seorang osteopati yang dapat membuat tulang belakangnya sejajar. Apakah mereka minum air yang cukup? Jadi, kita harus menyelidiki mengapa hal itu bisa terjadi. Beberapa orang mengalami migrain pada saat menstruasi, jadi itu adalah ketidakseimbangan hormon. Jadi itu perlu diingat. Jadi ketika seseorang mengalami migrain, mereka bisa mengunyah feverview. Sekarang, jika itu belum bertumbuh dan jika Anda mengunyah feverview, oh, itu sangat pahit. Tapi kalau dikunyah langsung, ada sedikit kelegaan di kepala. Tapi Anda bisa membeli beberapa tablet feverview, juga aspirin atau aspro, obat penghilang rasa sakit yang digunakan di Australia, berasal dari kulit pohon willow. Jadi kulit pohon willow juga memiliki efek analgesik. Tapi saya katakan kepada orang-orang, jangan berharap itu melakukan apa yang dilakukan Neurofen. Ini akan menghilangkan rasa sakit.
Dan keindahan tablet kulit pohon willow, Anda bisa meminumnya 2 tablet setiap jam. Anda tidak perlu meminumnya setiap 4 jam sekali seperti yang Anda lakukan untuk obat penghilang rasa sakit. Jadi, ketiganya adalah herbal yang dapat diminum untuk meredakan rasa sakit. Tapi ingat, Anda harus melihat mengapa rasa sakit itu ada di sana. Dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sumber atau penyebab rasa sakit itu. Dan seringkali terapi panas dan dingin itu dapat meredakannya. Comfrey dapat membawa kelegaan. Minyak jarak lebih bersifat lembut dan dalam jangka panjang dapat memecah jaringan parut tersebut. Tapi tapal jahe, saya lihat bisa meredakannya dengan cepat. Kami memiliki seorang pria yang merupakan seorang pengacara, yang merupakan tingkat hukum tertinggi di Australia. Usianya 38 tahun. Dia berkata, saya datang ke tempat peristirahatan Anda untuk berhenti minum selama seminggu. Dia berkata, saya tidak akan berhenti minum alkohol, hanya ingin libur selama seminggu. Dan kemudian di akhir minggu, dia berkata, saya tidak memberitahumu tentang jempol kakiku. Dia berkata, ini jempol tengah kakiku. Tapi dia berkata, buku jarinya tinggi. Dia berkata, sampai-sampai saya tidak bisa memakai sepatu. Dia berkata, sudah 18 bulan saya menderita. Dokter mengatakan itu asam urat. Jadi kami membuat tapal jahe kecil-kecil dan membungkusnya. Kami meminta Tuhan memberkatinya dan dia pun tertidur. Keesokan paginya, dia berlari menuruni bukit. Dia orang yang sangat pendiam. Dia tidak banyak bicara, tapi dia meneriakkan sesuatu dan kami tidak mengerti apa yang dia katakan. Dan dia berlari dan dengan senyum lebar di wajahnya, dia berkata, jari kakinya sudah kembali normal dan saya tidak merasa sakit. Itu luar biasa, hanya 1 malam dengan tapal jahe. Sekarang, tidak selalu secepat itu, tapi terkadang begitu. Tapi kabar baiknya, melalui ceramah, dia menemukan bahwa alkohol sangat membentuk asam dan berkontribusi pada asam urat. Begitu juga dengan steak besar yang dia makan setiap malam, dagingnya. Maka, dalam konsultasi terakhir, dia berkata, saya akan menjadi vegetarian dan saya akan berhenti minum alkohol. Karena dia berkata, saya tidak ingin ada asam urat lagi. Jadi itulah kabar baiknya. Dia menemukan bahwa ada cara hidup yang lebih baik. Jadi saya percaya bahwa Anda telah mendengar sedikit demi sedikit hari ini yang akan memampukan Anda untuk membantu Anda menaklukkan rasa sakit Anda. Dan pahamilah juga bahwa kita diberi tubuh yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dan ketika kita merasa sakit, ada alasan untuk rasa sakit itu. Dan kita perlu mencari tahu apa alasannya dan menerapkan berbagai strategi dan prinsip yang dapat Anda lakukan untuk meredakan rasa sakit.